selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kami dari kelompok B akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya sebagai Koci Dani Suprapti, kemudian Ibu Ari Kismiati sebagai pengamat, serta Ibu Siti Wahyuningsih sebagai coach. Selamat mendengarkan. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Bu Siti. Kemarin saya sudah sedikit ngobrol ya dengan Bu Ari. Saya pengen bercakap-cakap gitu ya. Ya sedikit lah bercakap-cakapnya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, Bu Wahyu akan berdiskusi dengan saya terkait keterampilan coaching ya Bu ya, dengan Alur Tirta. Bu Siti Wahyu akan berbicara dengan Koci dan saya sebagai pengamat. Kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Kita akan memakai 3 kriteria, yaitu pertama kurang baik, terus cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu Siti Wahyu kembangkan hari ini? Saya sih pengen mengembangkannya Bu. Kalau kompetensi itu kan ada 3 ya. Kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Saya sih sebenarnya ingin mengembangkannya pada pertanyaan atau bertanya yang berbobot seperti itu Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Berarti yang ingin dikembangkan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Sehingga itu dengan saya bertanya yang berbobot, nanti saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusinya. Itu sudah saya catat. Untuk mengetahui Ibu Siti Wahyu mencapai apa yang diharapkan untuk pengembangan kompetensi coaching, kapan Ibu akan melaksanakan percakapan coaching ini Bu? Saya sih rencananya besok pagi Bu untuk melaksanakan kegiatan coachingnya itu. Nah harapannya Bu Ari juga bisa mengamati saat saya melaksanakan coaching. Bu, baiklah Bu, insya Allah saya akan hadir. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Dani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja, tapi pikiran saya yang tidak baik-baik saja. Kenapa Bu? Pikirannya kok tidak baik-baik saja? Saya itu punya masalah di kelas Bu. Saya di sini itu hanya pengen curhat gitu ya Bu ya, pengen curhat supaya saya nanti agak tenang pikiran saya Bu. Saya itu punya murid 20 Bu. Terus setelah punya murid 20 itu 9 anak itu belum bisa membaca secara lancar Bu. Oh gitu. Iya. Jadi Bu Dani hari ini pengen ngobrol gitu ya. Iya. Bu Dani punya 20 murid tapi 19 tidak bisa membaca. Oh 9 yang tidak bisa membaca. Iya. Nah kira-kira dari percakapan kali ini apa yang ingin Bu Dani dapatkan? Saya ingin anak-anak saya itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan kekurangannya dia ketika bisa membacanya tadi Bu. Membantu supaya pembelajaran saya maksimal. Jadi Bu Dani dari pembelajaran percakapan kita ini ingin anak-anaknya ingin mendapatkan solusi. Iya. Anak-anaknya meskipun tidak bisa membaca tapi bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Nah, kira-kira Bu Dani apa yang sudah ada dalam bayangannya? Apa yang pikirkan Bu Dani untuk memaksimalkan pembelajarannya? Ini kan baru trennya kurikulum merdeka ya Bu ya. Kelas saya itu belum melaksanakan kurikulum merdeka. Itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin mencoba, walaupun saya belum menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 2 ya Bu ya. Saya ingin mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis pada anak-anak kemampuan membacanya berbeda. Jadi Bu Dani ingin melakukan pembelajaran diferensiasi dengan anak-anak yang pembelajarannya tadi ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum bisa. Nah kira-kira berarti Bu Dani nanti mengelompokkannya anak-anak seperti apa? Ya saya kelompokkan pada kemampuan anak membaca lancar, kurang lancar, dan tidak lancar, begitu Bu. Ya, berarti dibagi 3 ya, dibagi 3. Membaca lancar,
lancar. Nah, Gitu. kalau menurutnya Bu Dani dengan pembagian ini itu sudah melakukan diferensiasi apa? Menurut saya itu sudah diferensiasi proses. Oh, sudah melakukan diferensiasi proses ya, Iya, berarti ya iya. secara tidak langsung Iya. Bu Dani sebenarnya Menurut sudah saya begitu. melaksanakan diferensiasi proses. Nah, dengan melaksanakan diferensiasi proses ini apakah nanti bisa memaksimalkan pembelajaran? Menurut saya bisa Bu, dengan dia kemampuannya segitu, maka dia akan memudahkan menangkap pelajaran saya sesuai kemampuannya dia. Contoh yang kurang mampu membaca, itu saya berikan teksnya itu tulisannya yang agak gede-gede, kemudian kosakatanya itu tidak yang panjang-panjang, 2 kosakata, 3 kosakata cukup. Sedangkan yang kurang itu agak lebih kecil tulisannya, kemudian kosakatanya lebih sulit lagi. Untuk yang lancar membaca itu pakai tulisannya normal, kemudian kosakatanya juga normal atau lebih panjang-panjang begitu. Oh gitu ya Bu, Iya. jadi dibagi 3 ya, Iya. jadi sesuai dengan kemampuannya Kemampuannya. anak masing-masing. Nah, selain dengan membagi itu dan memberikan bacaan yang berbeda-beda, ada lagi nggak Bu yang kira-kira mungkin bisa diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi tadi? Apa ya Bu kira-kira? Kalau hasil itu namanya apa Bu? Penilaian atau Bukan. Oh ya produk Bu. produknya? Iya. Ya, produk. Produknya itu kalau saya bedakan itu berdasarkan kan dia mampunya segini, dia produknya juga akan saya bedakan Bu. Untuk anak-anak yang kurang bisa itu ya semampunya dia lah. Maunya menulis bisa, maunya menggambar pose juga bisa, atau dia ngomong aja karena kan belum bisa lancar ya Bu, dia ngomong aja juga boleh. Untuk yang kurang itu juga saya bebaskan untuk produknya itu, mau ngomong, mau menggambar, atau dalam bentuk tulisan sesuai dengan kosakata yang dia mau. Sedangkan yang lancar ini juga saya bebaskan produknya dia apa yang dia pahami itu, mau observasi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan, atau dia mampu mengekspresikan dalam presentasi di depan kelas, itu juga akan saya lakukan Bu. Gitu ya, jadi Bu Dani sudah mempunyai gambaran Iya. rancangan kelompokkan, kemudian juga melakukan diferensiasi Iya, produk tadi ya, iya. diferensiasi produk. Kira-kira dalam melaksanakan diferensiasi proses produk ada kendalanya enggak? Ya kendalanya karena ini hal baru ya Bu ya, anak-anak mungkin lo kok saya dikelompokkan begini. Nah itu perlu saya sosialisasikan karena kita akan melaksanakan sesuatu yang baru, anak-anak saya berikan dulu. Kendala yang kedua adalah RPP saya Bu, saya belum membuat RPP yang berdiferensiasi karena kelas saya belum melaksanakan kurikulum merdeka gitu Bu. Nah, dari 2 kendala tadi ya, anak-anak mungkin masih sedikit kebingungan dengan proses pembelajaran, kemudian RPP-nya. Ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendalanya itu Bu Dani harus ngapain sih? Yang pertama jelas saya sosialisasikan ke anak-anak, kemudian melalui grup juga akan saya sosialisasikan kepada orang tua. Jadi kita 2 arah Ibu, karena anak-anak kecil itu nggak tahu, kalau mungkin bertanya kepada saya itu agak ragu, bisa bertanya kepada orang tuanya, Bu kok sekarang pembelajarannya Bu Dani kok beda-beda aneh-aneh, itu kan bisa bertanya kepada orang tua bisa memberikan pengertian yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua yang revisi RPP, yang jelas saya mulai akan merevisi RPP saya supaya terjadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira untuk melaksanakannya itu Bu Dani butuh bantuannya siapa? Yang pertama untuk pengertian itu saya butuh bantuan teman sejawat saya, itu kan 2 kelas ya Bu ya, kelas A dan B itu teman sejawat saya, kemudian kepala sekolah, yang jelas kepada wali murid akan memberi pengertian yang 2 arah. Kemudian yang kedua untuk RPP saya akan bertanya kepada senior saya yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah melaksanakan kurikulum merdeka, untuk memberi pengarahan pada saya bagaimana membuat RPP secara pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali ya Bu Dani ini mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, produk, dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dari yang sudah disampaikan Bu Dani, kira-kira
kira-kira Bu Dani mau melaksanakannya kapan? Minggu depan Bu, insya Allah. Karena saya harus menyiapkan dulu RPP, kemudian pengertian itu butuh waktu. Kira-kira 1 minggu insya Allah saya sudah bisa melaksanakan, dan minggu depan saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, wah, luar biasa ini Bu Dani mau langsung eksekusi ya Iya, di Bu. minggu yang akan datang. Iya. Nah, di ujung kita kan ngobrolnya nggak lama ya Bu ya. Iya. Nah, dari percakapannya ini tuh kira-kira Bu Dani sudah dapat apa saja? Saya sudah dapat solusi, Bu. Solusi atas anak-anak saya yang bisa membaca dan tidak bisa membaca serta lancar membaca. Itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, serta saya juga sudah mendapatkan solusi atas gangguan-gangguan atau hambatan yang saya hadapi, begitu, Bu. Betul sekali, Bu. Tadi sudah dapat solusi bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi, mendapatkan bagaimana mengatasi kendala dan siapa saja yang dilibatkan, ya Bu. Iya. Nah, saya ini sudah nggak sabar ya, pengen tahu Bu Dani itu penerapannya di kelas seperti apa, berkolaborasinya dengan guru, dengan orang tua. Nah, nanti Bu Dani kalau sudah melakukan itu, nanti saya diceritani ya Bu ya, Oh iya, bagaimana iya, pelaksanaannya gitu. iya. Ya, gitu. Nanti saya diceritani, dan nanti kalau saya ada waktu, saya pengen sekali-kali melihat Bu Dani. Kelas saya, Bu. Ya, betul. Ya, saya siapkan semaksimal mungkin kalau Ibu mau datang ke kelas saya, dan saya terima kasih sekali Ibu nanti bisa memberi masukan yang lebih baik untuk saya. Iya, nanti saya dikabari ya Bu Iya, ya. Bu, iya. Semoga sukses, semuanya berjalan lancar, kendala-kendalanya teratasi dengan baik. Iya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Iya, iya. Saya soalnya harus masih ada kegiatan yang saya Iya. lakukan ya. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dani. Monggo. Saya lihat tadi Bu Siti Wahyu kan ingin mengembangkan pertanyaan bobot ya Bu ya. Nah, saya lihat dari coaching hari ini Bu Wahyu itu sudah melaksanakan, itu sudah mempunyai kompetensi itu ya Bu ya. Itu sudah mengajukan pertanyaan bobot kepada Bu Dani sebagai coaching, yaitu dengan akhirnya Bu Siti Wahyu bisa menggali potensi yang ada di diri Bu Dani, dan Bu Dani bisa menemukan solusi dari permasalahannya hari ini. Begitu Terima Bu. kasih Bu. Ya. Demikian Bapak Ibu penampilan kelompok kami dalam mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen.